warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Agar pembelajaran ini berlangsung dengan lancar dan baik, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya menyiapkan kelasnya. Duduk siap, baca doa di dalam hati, mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pagi ini meskipun agak sedikit mendung, tapi bukan berarti kalian tidak semangat belajar dengan ibu ya. Harus tetap semangat. Biar cuaca mendung tapi hati tetap semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Roni. Siapa lagi? Rival. Kenapa katanya sakit? Iya. Tidak ada surat, Gin? Tidak menitipkan surat? Sudah. Berarti 2 orang yang tidak masuk ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan yang sakit segera sembuh. Ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi pokok tentang sholat Jumat. Submaterinya adalah berkaitan dengan khutbah Jumat. Ya, minggu kemarin sudah dibahas berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya adalah untuk pertama menganalisis ketentuan khutbah Jumat dengan benar. Tujuan yang kedua menyimpulkan ketentuan khutbah Jumat dengan benar. Tujuan yang ketiga mempraktikkan tentang tata cara khutbah Jumat dengan tepat. Dan yang keempat mengidentifikasikan tata cara khutbah Jumat dengan tepat. Nah, itu tujuan proses pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu pengen tahu seberapa masih mengingatnya kalian berkaitan dengan materi tentang sholat Jumat minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan ya. Siapa yang bisa membacakan dalil berkaitan dengan sholat Jumat? Siapa yang bisa? Oke, ada Fauzia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hebat, kita beri tepuk tangan untuk Fauzia. Alhamdulillah ya, hebat Fauzia. Coba ada lagi dari temannya yang lain yang bisa menjawab apa hukumnya sholat Jumat? Iya Jordan? Hukumnya wajib. Wajib, hebat. Kita akan membahas materi hari ini berkaitan dengan ketentuan khutbah Jumat. Silakan. Ibu akan menjelaskan tentang khutbah Jumat. Apa sih khutbah Jumat itu? Nah ya, khutbah Jumat ini adalah merupakan bagian penting dari pelaksanaan sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat ada dalam serangkaian ibadah sholat Jumat. Nah ini ya, keharusan melaksanakan khutbah Jumat ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati qa'iman, thumma yajlisu thumma yaqumu qala kama yaf'aluna al-yaum. Yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Jumat dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk. Kemudian beliau berdiri sebagai mereka melakukan hari ini. Nah, dan ketika khutbah Jumat, bagaimana ketika pelaksanaan khutbah Jumat? Nah, ini ada
khotib sedang khutbah, maka pertama jamaah tenang mendengarkan khutbah. 2, jamaah menghadap kiblat. Jadi berarti menghadap kiblat, menghadap khotib, sementara khotib membelakangi kiblat karena menghadap jamaah. Yang ketiga, tidak berbicara selama khutbah berlangsung sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qulta li shahibika yaumal jum'ati ansyid. Ansyid itu adalah diam. Wal imamu yahtubu faqad lagauta. Nah, ini sangat jelas ya bahwa apabila khotib sedang berkhutbah, kita sebagai jamaah itu tidak boleh berbicara. Saking tidak boleh berbicaranya, ketika kita melihat teman yang berbicara pun dilarang melarangnya. Biarkan saja. Bagaimana tubuh caranya? Boleh dengan memberi isyarat gerakan tangan. Nah, bagaimana syarat khotib Jumat? Gak sembarangan ya. Misalnya Helga mau jadi khotib. Nah, jadi gak sembarangan Helga ya. Ada aturan, ada syariatnya, ada aturan-aturannya. Apa? Yang pertama muslim, baligh dan berakal sehat. 2, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Tentunya berarti ini orang yang paham ilmu agama, ya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian khotib harus suci dari hadas dan najis. Ya. Kemudian rukun mutlak. Nah ini yang wajib. Laki-laki harus paham. Di dalam sholat Jumat, ya, ada khutbah yang memiliki rukun. Ada berapa rukunnya? Ada 6. Pertama, dalam rukun khutbah itu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dengan hamdalah atau melafalkan alhamdulillah, untuk syukur kepada Allah. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana katanya 2 kalimat syahadat itu? Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu ya, itu syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang ketiga rukunnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka gitu nggak kali kalau di masjid khutbah begitu? Nah, ya. Keempat, berwasiat atau mengajak untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khotib pasti dalam khutbahnya suka mengajak ya, ittaqullah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat, kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Nah ini ayat suci Al-Quran, salah satu ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan materi khutbah yang disampaikan oleh khotib. Dan terakhir, berdoa untuk kaum muslimin. Jadi mendoakan doa keselamatan, doa perlindungan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu tadi. Nah, ini terakhir sunnah khutbah Jumat. Ini ada sunnahnya. Pertama, dilakukan di tempat yang lebih tinggi. Khotibnya tuh harus lebih tinggi, makanya harus di atas mimbar. 2, mengucapkan salam sunnah ya. Ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami supaya paham jamaah mendengar atau menangkap apa yang disampaikan oleh khotib. Silakan ya, kalian kemarin sudah dibagi kelompok oleh ibu ya. Nah, di mana masing-masing kelompok ini akan mendiskusikan berkaitan materi yang sudah ibu bagikan. Silakan ya, dikasih waktu oleh ibu 10 menit untuk mengkaji materi diskusi hari ini. Silakan. Dan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan materi yang sudah ibu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Kasani, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan apakah khutbah Jumat harus berbahasa Arab.
Jawaban hasil diskusi kami adalah ada pendapat 3 ulama dalam masalah ini. Pertama, khutbah disyaratkan harus berbahasa Arab meskipun jamaah tidak memahami bahasa Arab. Pernyataan ini merupakan pendapat Malikiyah. Kedua, khutbah disyaratkan berbahasa Arab bagi yang mampu, kecuali jika jamaah tidak memahami bahasa Arab, maka khatib menggunakan bahasa mereka. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan Hambali dan sebagian Hambali. Ketiga, dianjurkan menggunakan bahasa Arab dan bukan syarat. Khatib boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga inilah yang lebih kuat dan dipilih para ulama kontemporer dengan alasan: 1. Tidak ada dalil tegas yang mewajibkan khutbah yang harus berbahasa Arab. Kedua, tujuan ini khutbah adalah memberikan nasihat dan ceramah kepada masyarakat. 3. Sejalan dengan prinsip syariah bahwa Allah mengutus para nabinya dengan bahasa kaumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Riana, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang bagaimana hukum berbicara saat khutbah berlangsung. Jawaban dari diskusi kami yaitu ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa berbicara saat khutbah bagi jamaah hukumnya makruh. Begitu pula menurut hadis riwayat Muslim. Jika terdapat hal-hal mendesak yang memerlukan bicara dalam beberapa kondisi yang dianjurkan seperti membaca shalawat saat khatib menyebut nama atau sifat Nabi, mendoakan orang yang bersin, mendoakan saat nama sahabat Nabi disebut dan mengamini doanya khatib, maka diperbolehkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordan, perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab soal tentang menjelaskan hikmat khutbah Jumat. Jawaban yang 1 yaitu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menambah wawasan tentang keislaman lebih dalam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada 5 soal dari Ibu sebagai bentuk penilaian atau evaluasi berkaitan dengan pengetahuan. 5 soal dijawab dengan tepat, harus sesuai dengan ini ya yang Ibu sampaikan. Tidak bekerja sama. Untuk pengisian soal ini tidak bekerja sama. Silakan kumpulkan. Terima kasih Fauzia. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi khutbah Jumat telah kita laksanakan dengan lancar. Alhamdulillah ya, hati-hati kembali pulang dengan selamat ke rumah masing-masing, tidak mampir kemana-mana dulu ya. Jadi jaga kesehatan selalu karena kondisi kita masih belum normal 100% ya. Minggu depan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ibu di dalam materi fikih selanjutnya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya masing-masing. Silakan. Duduk siap dan benar di dalam hati mulai. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang perempuan dulu pulang. Nah, simpan kembali ke perpustakaan.